Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia 75 Channel. Gila bola. Di belakang gue nih Sandy Walsh yang akan berangkat ke Saudi Arabia untuk melangsungkan round ketiga. Indonesia lolos round 3 yang udah gue omongin di YouTube gue, konten gue berapa bulan yang lalu bahwa kita pasti lolos ke peringkat ketiga. Dan gue mau mengingatkan ini round ketiga ini ada raksasa sepak bola Asia, ada Jepang, Arab Saudi tentunya, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina, Indonesia, dan satu lagi kayaknya 6 negara gue lupa. Yang jelas itu adalah gila bola dan itu raksasa Asia. Dan squad Indonesia berangkat 26 pemain dan 11 diantaranya pemain lokal. Dan diantaranya yang gue inget nih, yang gue tahu aja pemain lokalnya, Rizky Ridho, Rizky Ridho, Nadio, terus kiper satu lagi, dan yang pasti Asnawi, Arhan, Ferrari, Pras Wahyu, dan masih banyak lagi. Dan pemain naturalisasinya adalah pemain aborts yang udah pasti Sandy Walsh. Ini di belakang gue ada Patinama, ada Ivan Jenner, Rafael Strijk, Jordi Amat. Hapner nggak main, dia kena Jordi Amat cedera dan Hapner kena kartu merah karena dia tidak bisa melangsungkan pertandingan besok, tapi akan digantikan oleh Wahyu. Natanco, gue lupa, ada Natanco, ada Verdong juga, naturalisasinya gue baru ingat-ingat. Dan Verdong main 90 menit di Liga Belanda. Ada Tom Hai yang belum dapat klub dan mudah-mudahan dia segera bergabung ke Oxford di Inggris. Mudah-mudahan itu dah ownernya orang Indonesia. Dan ada siapa lagi nih? Dari Patinama, Natanco, oke. Terus ada Patinama, ada Martin Pais, kiper dari Dallas FC, sudah bergabung kepada timnas Indonesia dan sayang dia belum bisa turun untuk menjaga gawang Garuda di Saudi Arabia karena ada FIFA, ada aturan yang harus diselesaikan. Jadi belum bisa diturunkan, mudah-mudahan waktu melawan Australia bisa diturunkan. Dan ada siapa lagi ya? Dan ada Natanco, pokoknya banyak pemain-pemain naturalisasi dan abort, kira-kira 26 pemain yang bakal dipanggil. Yance sama Yakob itu nggak bisa karena cedera, disayangkan sekali. Dan ada beberapa PL kan bagus nggak dipanggil. Dan kita langsung aja guys, kita pertandingan away ketemu Saudi Arabia yang dia 6 kali kalau nggak salah main di Piala Dunia dan dia salah satu raksasa Asia. Rankingnya sangat jauh. Dari liganya juga bagus dan kita mudah-mudahan pemain-pemain Indonesia ini kayak misalnya yang Marcelino juga yang biasa dribbling nih, kayaknya kita mesti mainnya 1-2-1-2 itu kayak kayak 1-2 itu kayak tiki taka. Jadi jangan berusaha untuk melewati pemain yang kira-kira nggak bisa dilewati, kasih temennya shoot seperti itu. Dia punya pertahanan yang bagus dan punya pemain yang sangat bagus, Saudi Arabia, dan dia pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia dan mereka adalah tidak bisa dipandang remeh. Dan mereka juga mengamati, Mancini itu mengamati dan tidak meremehkan Indonesia karena perkembangan sepak bola Indonesia ini 5 tahun ke depan ini sangat signifikan, mulai dari AFF 20 dan pemain naturalisasi berdatangan. Ada Tom Haye, ada Profesor di tengah, ada Natanco di tengah juga, ada Patinama, ada Asnawi di tengah, ada Ivan Jenner di tengah. Kita punya 5 pemain yang bisa diturunkan di tengah. Ada Rafael Strijk, Verdong, Ratna Oramangun di depan. Dan ada Sananta juga, itu striker depan. Di lini belakang ada Asnawi, Arhan Pratama,
Wahyu Pras, Ricky Rizdo, Jordi Amat dan Hapner. Semuanya udah bermain di Piala Asia U23, Piala Asia Senior sebagian besar. Dan gue untuk mudah-mudahan di konten kali ini gue gila bola jangan ini benar-benar harus kita mencuri poin di Saudi Arabia. Jangan sampai kita kalah banyak atau bagaimana, tapi berusaha kalau kita menang 0-0 atau 1-1 atau berapa gitu, yang penting jangan kalah banyak. Tapi kalau bisa 0-0 itu realistis ya. Kalau untuk menang sama Saudi Arabia tuh kayaknya nggak mungkin. Tapi bola itu bundar, dan gue pengen seperti Marcelino. Kita di depan tuh ada Ratna Oramangun, ada Marcelino, terus di tengah itu di tengah ada Patinama sebelah kiri, terus ada Ivan Jerner di tengah juga, ada Profesor itu bisa build up bola dari tengah ke depan. Sayapnya juga agak lumayan, dan di kanan kita tuh ada, di kiri tadi ada itu, di kanan gue lupa ada siapa, jelas ada Verdong lah di kiri, di kanan ada siapa ya gue lupa, pokoknya di kanan itu mungkin ada Nathan Chow atau ada Ferrari atau siapa. Yang jelas kita harus berusaha pemain kita tuh jangan mencoba untuk dribbling lah. Kita bermain kompak, set play dan kompak, harus lihat di mana teman kita yang di sebelah kanan, sebelah kiri, di depan itu kemana larinya, dan kita harus, gue rasa mereka juga udah mengerti cara permainan karena udah berkali-kali bermain di Piala Asia dan Asia Senior, Asia Junior, dan kualifikasi Piala Dunia. Dan jangan lupa ada Jai Indes di belakang. Jadi di belakang itu ada Jai Indes yang bakal turun nih. Mungkin Nathan Chow di belakang atau Sandy Walsh. Jadi ada 3, Rizky Ridho di belakang, ada jadi Jai Indes sama Rizky Ridho udah pasti. Jadi tinggal digantikan sama Nathan Chow atau Patinama, Sandy Walsh di belakang. Nah, kanannya itu ada, kirinya itu ada Asnawi, dan di kanannya ada Farhan Pratama. Dan mudah-mudahan pertahanan kita nggak terlalu banyak dilewati oleh seperti waktu di Piala Asia itu. Emrido sering dilewati, dan mudah-mudahan enggak, dan mudah-mudahan bermain dengan kompak, jangan sampai one man show. Jadi one man show itu, wah gue nih paling hebat, jadi dia berusaha untuk melewati 2-3 pemainan. Nggak perlu seperti itu. Yang penting kita lihat teman kita di sebelah kiri di mana, sebelah kanan di mana, dan kita harus tahu cara bermain bola yang baik. Dan mudah-mudahan kita bisa mencuri poin di Saudi Arabia. Ya, kalau realistis, jangan sampai kalah banyak, realistis. Tapi kalau misalnya menang atau draw, ya itu mungkin bola itu bundar, nggak mungkin. Dan semua pemain sepertinya siap untuk melakukan hal ini. Coba bayangkan 11 pemain kita yang di Eropa langsung ke Saudi, dan 14 itu langsung dari 12 pemain itu langsung dari Jakarta menuju Saudi Arabia. Dan hari ini kayaknya mereka udah sampai dan istirahat 2-3 hari, dan mudah-mudahan bisa memaksimalkan untuk tanggal 5 atau tanggal 6 di US. Gue selalu mengikuti perkembangan sepak bola timnas Indonesia dari awal sampai ronde 3 ini, dan mudah-mudahan kita bisa lolos ke fase berikutnya ya. Dan pemikiran gua peringkat kedua 1 itu nggak mungkin, peringkat ketiga 4 itu sangat realistis. Coba bayangkan kalau kita bisa draw di Saudi dan kita menang di Jakarta lawan Australia. Nggak mungkin kita bisa menang lawan Australia karena juniornya U23 aja udah kita kalahkan di waktu Piala Asia U23. Nggak mungkin loh ya. Kita bisa mengalahkan dia, meskipun semuanya bisa terjadi, teman kita bisa semuanya bisa meyakinkan. Thank you guys, makasih watching, dan jangan lupa di like, subscribe, komennya, dan di share. Thank you, bye bye.